warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, memasukin bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberi tausiah kepada para sahabatnya mengenai keutamaan di bulan Ramadan. Tujuannya adalah untuk memberi motivasi dan semangat bagi para sahabat dalam beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan agar menjadi orang yang bertakwa. Bulan Ramadan itu memiliki banyak keutamaan dan kelebihan tentunya yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Di antara keutamaan bulan Ramadan yaitu Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Kenapa dinamakan seperti itu? Ya, karena Ramadan dengan Syahrul Quran. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasannya, petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Pemirsa yang berbahagia, dalam surat lain yaitu surat Al-Qadar, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada bulan Ramadan. Dengan demikian, jelaslah bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, amalan yang paling dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pada bulan Ramadan ini adanya memperbanyak tadarus Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita bagaimana menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Abbas bahwa pada setiap malam di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergantian bertadarus dan menghatamkan Al-Quran dengan malaikat Jibril. Pemirsa yang saya banggakan, Imam Malik ketika memasuki bulan suci Ramadan meninggalkan semua aktivitas keilmuan atau memberi fatwa. Semua ia tinggalkan hanya untuk mengisi waktu Ramadannya dengan tadarus. Imam Asy-Syafi'i ketika masuk bulan Ramadan ia menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali, sehingga beliau khatam Al-Quran selama bulan Ramadan itu 60 kali. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada bulan ini sangat erat kaitannya dengan Al-Quran, baik dalam ibadah tilawah, tadabbur maupun amal-amal lainnya. Seperti berikut ini. Yang pertama adalah ibadah tilawah. Di bulan Ramadan kita diajak untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca dan merenungkan isi Al-Quran di bulan yang mulia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua adalah
tadabbur Al-Quran. Ramadan juga merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan makna-makna dalam Al-Quran. Kita sering diingatkan bahwa Al-Quran bukanlah sekedar bacaan ritual, tapi juga sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Dengan merenungkan ayat-ayatnya, kita dapat memahami ajaran-ajaran Allah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan tadabbur Al-Quran, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita dan mendapatkan lebih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadabbur Al-Quran dapat membantu menyucikan hati dan jiwa kita dari segala macam gangguan dan pencemaran. Dengan merenungkan ayat-ayat suci yang ada di Al-Quran, kita dapat membersihkan hati dan jiwa kita, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperdalam pemahaman agama kita. Melalui tadabbur Al-Quran, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang apa? Tentang ajaran-ajaran Islam dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kita memiliki lebih banyak waktu luang untuk beribadah dan memperdalam hubungan kita dengan Al-Quran melalui tadabbur Al-Quran. Kita dapat membangun koneksi yang lebih kuat dengan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkannya keberkahan serta rahmatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. HR At-Tirmizi. Nah, di sini dengan melakukan tadabbur Al-Quran selama bulan Ramadan, kita dapat memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang saya banggakan, yang ketiga sekarang yaitu tentang amal kebaikan. Di dalam bulan Ramadan ini juga merupakan waktu yang tepat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini penting sekali di waktu ini untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Tentu saja di sini adalah kasih sayang dengan orang yang bermukrim. Yang tidak mukrimnya tidak boleh. Ya, nah seperti itu. Sebagai contoh seperti memberikan sedekah, di mana di dalam Al-Quran Al-Insan surat 76 ayat 8 sampai 9 disebutkan, dan mereka memberikan makanan dengan mencintainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan orang yang terkurung dalam perbudakan. Kemudian dalam hadis Rasulullah bersabda, seorang mukmin dalam membelanjakan hartanya itu seperti orang yang berperang di jalan Allah. Ada yang menang, tentu saja ada yang kalah, dan ada yang mendapatkan luka. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, berbuat kebaikan lainnya seperti juga menjaga lisan. Lisan kita hindari, gibah kita hindari, fitnah apalagi. Dan kata-kata yang tidak bermanfaat kita hindari semuanya. Menjaga amal ibadah, melakukan amal ibadah lainnya seperti sholat sunnah, zikir, dan doa. Kita jalankan sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian mendoakan sesama, yaitu mendoakan keselamatan, mendoakan kebahagiaan, dan ampunan bagi sesamanya. Pemirsa yang disayangi oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita di bulan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tinggalkan dengan sia-sia.
untuk mendekatkan diri kita kepadanya, yaitu melalui ibadah, tilawah, tadabbur Al-Quran, dan amal kebaikan. Harus kita jaga dengan penuh jiwa. Semoga kita semua dapat meraih keberkahan dan keampunan dari Allah SWT di bulan yang mulia ini. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.